Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi, di mana analisis regresi ini dapat kita gunakan apabila kita ingin membahas mengenai pola hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, analisis regresi ini bisa kita gunakan ketika kita ingin melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau bisa juga kita gunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat itu berdasarkan dari nilai variabel bebasnya. Nah, regresi ini ada dua macam. Yang pertama itu disebut dengan regresi linear dan yang kedua adalah regresi non-linear. Di sini kita akan membahas mengenai regresi linear. Di mana regresi linear ini ada dua macam. Yang pertama itu disebut dengan regresi linear sederhana dan yang kedua disebut dengan regresi linear multiple. Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai analisis regresi linear sederhana. Dikatakan analisis regresi linear sederhana itu apabila kita ingin melihat pengaruh dari satu buah variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Di mana model taksiran regresi linear sederhana ini bentuknya yaitu Y topi sama dengan beta topi ditambah dengan beta 1 topi dikali X. Atau mungkin bisa juga disimbolkan dengan Y topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Di mana untuk mendapatkan model taksiran tadi atau persamaan regresi linear sederhana itu, kita perlu menghitung nilai B0 dan B1-nya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau biasa disingkat OLS. Di mana untuk mendapatkan nilai B1-nya kita bisa menggunakan rumus ini dan untuk nilai B0-nya kita dapat menggunakan rumus ini. Apabila data yang kita gunakan itu adalah data sampel, maka sebelum kita melakukan prediksi atau sebelum kita melihat pengaruh variabel bebas itu terhadap variabel terikatnya itu, maka perlu kita melakukan uji signifikansi koefisien regresinya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji signifikansi koefisien regresi dari beta 1 ini, yang pertama adalah kita rumuskan hipotesis ujinya, di mana di sini bisa kita gunakan uji dua pihak, uji satu pihak kanan ataupun uji satu pihak kiri tergantung dari dugaan arah hubungan tersebut. Di mana untuk yang uji dua pihak yaitu H0.2 beta 1 sama dengan 0 menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut tidak berarti, atau dengan kata lain, bahwa tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sedangkan H1-nya yaitu titik 2, beta 1 tidak sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut berarti, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikatnya. Kemudian langkah kedua yaitu kita menentukan statistik ujinya, di mana kita bisa menggunakan uji test student, yaitu rumusnya adalah ini T hitung sama dengan B1 dibagi dengan SB1, di mana B1 ini adalah nilai taksiran dari beta 1-nya, sedangkan SB1 ini adalah standar error dari koefisien B1. Di mana untuk mendapatkan nilai statistik T hitung ini, kita membutuhkan SB1-nya, di mana rumusnya ini, rumus untuk mendapatkan nilai SB1 ini kita membutuhkan nilai SE kuadrat, di mana rumusnya yang ini, Anda perhatikan, kita butuh nilai sigma Y kecil kuadrat dan sigma X kecil kuadrat. Maka rumus untuk sigma X kecil kuadrat itu adalah ini, dan sigma Y kecil kuadratnya adalah yang ini. Setelah kita menentukan statistik ujinya, kemudian kita menentukan kriteria ujinya. Kriteria uji ini tergantung dari bentuk hipotesis yang kita gunakan, apakah uji dua pihak, ataukah satu pihak kiri, ataukah satu pihak kanan. Ini untuk uji yang dua pihak, yaitu cara yang pertama, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, bentuk kriteria ujinya ini, atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu jika kita menggunakan bantuan software statistik, yaitu berdasarkan nilai v-value-nya. Di mana ketentuannya adalah terima H0 jika v-value lebih besar dari alpha atau tolak H0 jika v-value lebih kecil sama dengan alpha. Kemudian, setelah melakukan uji signifikansi koefisien regresi, kita juga ingin melihat seberapa besar pengaruh dari
sebuah variabel bebas itu terhadap variabel terikatnya, maka biasanya kita juga menentukan koefisien determinasinya. Di mana di sini koefisien determinasi ini kita simbolkan dengan R besar kuadrat, maka untuk mendapatkan nilai ini, kita harus mencari dulu nilai koefisien korelasinya, kemudian kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh nilai koefisien determinasi, kemudian untuk interpretasinya kita kalikan dengan 100%. Sehingga dari koefisien determinasi ini kita bisa mengetahui seberapa besar persentase perubahan-perubahan pada variabel terikat itu dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya melalui hubungan linear yang tadi kita peroleh. Ya, nah, selanjutnya kita akan melihat contoh. Di sini kita akan melakukan analisis regresi dengan bantuan Excel. Di sini ada dua buah variabel. Variabel yang pertama ini adalah biaya iklan, dan variabel kedua adalah hasil penjualan. Nah, dalam analisis regresi, kita perlu menentukan mana yang menjadi variabel bebasnya dan mana yang menjadi variabel terikatnya. Perlu kita ketahui bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi pada variabel yang lainnya, sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi besar kecilnya nilai variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel bebas itu. Maka di sini, yang menjadi variabel bebasnya itu adalah biaya iklan. Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya itu adalah hasil penjualan. Karena biaya iklan ini dapat mempengaruhi besar kecilnya hasil penjualan. Kemudian, untuk melakukan analisis statistika dalam Excel, maka Anda perlu menginstal terlebih dahulu program untuk statistika ini, yaitu data analisis. Yaitu dengan cara Anda klik file, kemudian Anda pilih option, kemudian di sini Anda klik add in, kemudian setelah itu Anda klik analysis toolpath, kemudian Anda klik go, kemudian Anda klik analisis toolpath dan analisis toolpath VBA, kemudian OK. Ya. Setelah Anda klik data, kemudian Anda pilih data analisis, Anda klik, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Sekarang kita karena ingin melakukan analisis regresi linear sederhana, maka kita pilih regression. Oke. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai Y-nya, yaitu variabel terikatnya. Tadi kita sudah ketahui bahwa variabel terikatnya di sini adalah hasil penjualan. Maka bisa kita klik di sini, kita blok hasil penjualannya. Kemudian kita kembali lagi ke kotak dialog yang tadi. Ini sudah terisi. Kita lihat di sini bahwa nilai ini yang akan dianalisis. Kemudian input X. Kita masukkan data X-nya. Data X-nya di sini karena hanya ada satu variabel bebas, maka kita pilih kolom biaya iklannya. Caranya sama. Klik ini, kemudian kita blok semua data untuk variabel X-nya. Kemudian, karena tadi di sini kita memasukkan nama variabelnya, biaya iklan dan hasil penjualan ini, maka perlu kita klik labelnya. Kemudian, yang lain kita abaikan, kita klik di sini outputnya, yaitu output dari Excel ini akan kita simpan di mana. Maka kita pilih secara sembarang, misalnya saya boleh mau memilih di sini, mau di sini, bebas. Misalnya saya memilih di sini. Jadi output ini hasil analisisnya akan saya simpan di sini. Kemudian kembali lagi, jika sudah, maka kita klik OK. Ya, ini outputnya yang kita hasilkan dari Excel ini. Selanjutnya tugas kita itu adalah melakukan analisis regresi linear sederhana ini dengan rumus-rumus tadi. Yang pertama, kita perlu membuat model taksiran atau persamaan regresi linear sederhana, di mana bentuknya tadi ini, Y topi sama dengan B0 tambah B1X. Di mana untuk nilai B1 dan B0-nya ini kita lihat, untuk nilai B0-nya yaitu di kolom koefisien dan baris intercept. Ini adalah nilai B0-nya. Adalah 10,411. Sedangkan untuk nilai B1-nya yaitu di baris biaya iklan
yaitu sebesar 1,48639 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kita peroleh jika hasil perhitungan manual ini, misalnya kita ambil B1-nya itu tadi adalah 3 desimal dan B0-nya kita ambil 1 desimal. Sehingga kita peroleh persamaan regresi taksirannya itu adalah Y topi sama dengan B0-nya 10,4 ditambah B1 1,486 dikali dengan X. Atau kita ganti dengan nama variabel kita, yaitu di sini adalah hasil penjualan itu sama dengan 10,4 ditambah 1,486 dikali dengan biaya iklan. Nah, dari model tadi dapat kita interpretasikan bahwa secara rata-rata hasil penjualan itu adalah sebesar 10,4 dan akan terdapat peningkatan hasil penjualan sebesar 1,486 apabila ada peningkatan biaya iklan sebesar 1 satuan. Untuk selanjutnya, jika data kita itu adalah data sampel, maka kita perlu melakukan uji signifikansi koefisien regresinya dengan langkah-langkah yang tadi, di mana langkah pertama itu adalah tentukan bentuk hipotesis ujinya, di mana di sini kita ingin melakukan uji dua pihak karena kita ingin mengetahui apakah memang ada pengaruh biaya iklan ini terhadap hasil penjualan ataukah tidak. Maka bentuknya itu adalah H0,2 beta 1 sama dengan 0. Ini menunjukkan arti bahwa tidak terdapat pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan. Kemudian H1-nya yaitu beta 1 tidak sama dengan 0. Ini menunjukkan arti bahwa terdapat pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan. Kemudian untuk langkah kedua itu adalah menentukan statistik ujinya, di mana kita gunakan uji T yaitu T hitung sama dengan beta 1 dibagi SB1. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa nilai B1-nya itu adalah 1,486. Kemudian nilai SB1-nya kita lihat di hasil Excel. SB1-nya itu kita lihat di kolom standar error, yaitu 0,3786 dan sekian. Misalnya kita diambil di sini 4 desimal, maka 0,3786. Itu nilai SB1-nya. Jika kita menghitung secara manual, yaitu T hitung itu adalah 1,486 dibagi dengan 0,3786. Atau bisa juga kita langsung melihat nilai T hitung ini dari hasil Excel itu kita lihat kolom T stat yaitu baris kedua, yaitu nilai T hitung ini kita peroleh hasil 3,9256. Maka kita bulatkan yaitu 3,93. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan kriteria ujinya. Karena kita menggunakan software, maka mudahnya kita menggunakan cara yang kedua yaitu dengan berdasarkan nilai p-value-nya. Di mana ketentuannya ini? Kita lihat nilai p-value hasil dari Excel itu adalah pada kolom p-value dan untuk uji signifikansi koefisien regresi ini di baris yang ini. Ya, kita lihat p-value-nya itu adalah 0,0294. Ya, misalnya kita ambil 3 desimal maka 0,029. Itu adalah nilai p-value-nya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai alfanya. Misalnya di sini kita gunakan alfanya itu adalah sebesar 5%. Maka nilai p-value 0,029 tadi itu nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Karena dia lebih kecil maka H0 ditolak. Maka kita bisa menolak H0. Kemudian langkah berikutnya yang terakhir yaitu kita buatkan kesimpulan. Dengan H0 ditolak itu menunjukkan arti bahwa terdapat pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, karena kesimpulannya ini menunjukkan bahwa memang ada pengaruh biaya iklan ini terhadap hasil penjualan, di sini kita bisa lanjutkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya tersebut, maka kita gunakan koefisien determinasinya, di mana untuk nilai koefisien determinasi hasil Excel itu nilainya itu ada di kolom ini di baris R square. Ini adalah nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,837. Untuk interpretasinya, maka nilai R square ini atau nilai koefisien determinasi ini kita kalikan dengan 100%. Sehingga kita peroleh hasil 83,7%. Kemudian kita juga butuh menghitung nilai sisanya yaitu 100% dikurangi dengan 83,7%, itu hasilnya adalah 16,3%.
Jadi bisa kita artikan bahwa sebesar 83,7% ini variasi dari hasil penjualan itu dapat ditentukan oleh biaya iklan. Dan sisanya sebesar 16,3% ini ditentukan oleh faktor lain yang tidak kita teliti di sini. Selain kita bisa mengetahui besarnya pengaruh dari biaya iklan itu terhadap hasil penjualan, kemudian kita juga bisa menggunakan model taksiran tadi atau persamaan regresi linear sederhana tadi untuk memprediksi besarnya hasil penjualan berdasarkan besarnya biaya iklan yang digunakan. Misalnya, kita ingin memprediksi berapa besarnya hasil penjualan yang akan kita peroleh apabila biaya iklan yang kita keluarkan itu sebesar 12. Maka kita gunakan persamaan regresi linear sederhana yang tadi, yaitu hasil penjualan sama dengan 10,4 ditambah 1,486 dikali dengan biaya iklannya. Kita masukkan biaya iklannya yaitu sebesar 12, maka 10,4 ditambah 1,486 dikali dengan 12, kita kalikan dulu ini. Kemudian kita tambahkan dengan 10,4, hasilnya adalah 28,232. Maka bisa kita simpulkan bahwa apabila biaya iklan yang kita keluarkan sebesar 12, maka hasil penjualan yang akan kita peroleh itu adalah 28,232. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi linear multiple atau berganda dengan bantuan Excel. Di sini bedanya dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, jika tadi analisis regresi linear sederhana hanya ada dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan jika kita menghadapi kasus di mana variabel yang akan kita analisis itu lebih dari dua variabel, yaitu misalnya paling sedikit ada 3 buah variabel, di mana di sini ada 2 buah variabel bebas dan satu variabel terikatnya. Maka kita bisa menggunakan analisis regresi multiple. Jadi, analisis regresi linear multiple ini dapat kita gunakan untuk melihat pengaruh dari 2 atau lebih variabel bebas